Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Kailan, silahkan pimpin doanya. Kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Silahkan diisi daftar hadirnya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar materi vektor dengan subbab hubungan antar vektor. Terdapat 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama mengenai vektor kolinier atau vektor segaris. Yang kedua kita akan belajar mengenai perbandingan vektor secara geometri. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tinjauan analitis perbandingan vektor. Silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 15 sampai halaman 17. Kalian pelajari terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, kita akan menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Mari kita lihat videonya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi vektor dengan subbab hubungan antar vektor. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai pada hari ini yaitu KD 3.2 menjelaskan vektor segaris, tinjauan geometris perbandingan vektor, dan tinjauan analitis perbandingan vektor. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor segaris, tinjauan geometris perbandingan vektor, dan tinjauan analitis perbandingan vektor. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan vektor segaris, tinjauan geometris perbandingan vektor, dan tinjauan analitis perbandingan vektor. Yang kedua, siswa mampu menentukan vektor segaris, tinjauan geometris perbandingan vektor, dan tinjauan analitis perbandingan vektor. Selanjutnya, topik apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai vektor segaris atau kolinier. Yang kedua, kita akan membahas tinjauan geometris perbandingan vektor. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tinjauan analitis perbandingan vektor. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai vektor segaris atau kolinier. Vektor A dikatakan segaris atau kolinier dengan vektor B jika kedua vektor tersebut searah, sehingga dapat dituliskan seperti ini, yaitu vektor A sama dengan K dikali vektor B, dengan K itu berupa skalar. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai tinjauan geometris perbandingan vektor. Dalam operasi aljabar, vektor tidak mengenal pembagian dua vektor. Dalam hal ini, kita hanya menentukan perbandingan panjang dua vektor atau perbandingan ruas garis. Secara geometris atau secara gambarnya terdapat 3 aturan perbandingan ruas garis, yaitu untuk yang A kita bisa lihat ya, ruas garis AB, kemudian ada titik T di tengah-tengahnya. Maka AP berbanding PB bisa juga kita tulis dengan M berbanding N, gitu ya. Nah, bentuk A dapat dinyatakan dalam kalimat P membagi AB di dalam dengan perbandingan MN, gitu kan ya, P membagi AB di dalam.
dengan perbandingannya yaitu M berbanding N. Lanjut, untuk yang B, ruas garis A sampai B, kemudian titik P-nya ini ada di luar, gitu kan? Maka bisa kita tulis atau bisa kita baca, dapat dinyatakan dalam kalimat P membagi AB di luar dengan perbandingan M berbanding N. Oke, karena kita bisa lihat ya seperti ini, maka M lebih besar daripada N. Berarti AP lebih besar daripada BP. Lanjut, yang ketiga atau yang C, yaitu ada ruas garis AB, kemudian ini titik P ya, harusnya titik P-nya itu juga berada di luar ruas garis AB. Kemudian bisa kita tulis AB berbanding AC itu sama aja M berbanding N, di mana M itu lebih kecil daripada N. Next, yang ketiga ada tinjauan analitis perbandingan vektor. Vektor posisi adalah vektor yang posisi titik awalnya di titik O, yaitu 0,0, dan titik ujungnya di A. Bisa kita tulis A1, A2, A3, dan dilambangkan dengan satu huruf kecil. Sehingga ini vektor O yang tadi awal ya, titik awalnya itu 0, 0, 0. Kemudian titik koordinat A-nya yaitu A1, A2, A3, sehingga vektor OA atau vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, atau bisa kita tulis menjadi seperti ini ya ke bawah. Sebagai contoh, diketahui titik koordinat A-nya itu 2, negatif 3, dan 4. Maka vektor posisi A adalah vektor A sama dengan, langsung saja, 2I min 3J plus 4K, atau bisa kita tulis juga seperti dalam bentuk matriks. Kemudian jika OA tambah AB sama dengan OB, maka tadi yang OA itu kan sama dengan A ya. Oke, langsung saja kita substitusikan. OA berarti vektor A ditambah AB, vektor AB ya, sama dengan OB. Bisa juga kita tulis dengan vektor B. Sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Sebagai contoh, jika diketahui titik A-nya itu 2, negatif 1, dan 6. Kemudian titik B-nya negatif 3, 2, dan 4. Maka vektor AB-nya itu tinggal vektor B dikurang vektor A. Vektor B-nya tadi negatif 3, 2, 4. Vektor A-nya 2, min 1, dan 6. Min 3, min 2, min 5. 2, min 1, 3. 4, min 6, min 2. Sehingga hasilnya itu adalah negatif 5i plus 3j min 2k. Lanjut, menurut rumus perbandingan, ruas garis pada segitiga berikut diperoleh seperti ini, di mana vektor AP berbanding vektor PB sama dengan M berbanding N. Ya kan, kalian bisa lihat sendiri pada gambar segitiga ini untuk lebih jelasnya. Sehingga hasil akhirnya atau kesimpulannya yaitu vektor P nih yang ada di tengah-tengah sini dapat kita cari dengan cara vektor P sama dengan N dikali dengan vektor A ditambah M dikali dengan vektor B dibagi M plus N. Lanjut. Nah, adapun latihan soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, kalian presentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Untuk soalnya, jika diketahui titik koordinat A yaitu 2, 0, 1, koordinat titik B-nya 10, 4, 5, dan AP berbanding PB sama dengan 3 berbanding 1. Kemudian untuk soal yang B, jika koordinat titik A-nya 1, 1, 1, titik B 3, negatif 2, 5, dan AP berbanding PB sama dengan 3 berbanding min 2. Yang ditanyakan, tentukanlah koordinat titik P-nya yang terletak pada ruas garis AB. Selamat mengerjakan.
Baiklah, pembelajaran Ibu cukupkan sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pada vektor segaris atau kolinier, vektor A dikatakan segaris dengan vektor B apabila arahnya sama. Sehingga bisa kita tulis vektor A sama dengan K dikali dengan vektor B, dengan syarat K-nya itu merupakan skalar. Kemudian untuk tinjauan analisis perbandingan vektor bisa kita tulis dengan rumus vektor P sama dengan M dikali vektor A ditambah N dikali vektor B dibagi dengan M plus N. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Dika, silahkan pimpin doanya. Alhamdulillah, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita masih membahas mengenai vektor dengan latihan-latihan soal. Silahkan kalian persiapkan diri kalian ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.